barang siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim saja dengan tulisan yang indah dan bagus, lo masuk surga mbak dia. Muhammad Asiri adalah salah satu kaligrafer ternama di Indonesia. Pria kelahiran Kudus 39 tahun silam ini sudah menggeluti dunia kaligrafi sejak kelas 2 di Madrasah Aliyah. Alumni diklat Lembaga Kaligrafi Al-Quran Lembang ini telah menorehkan berbagai macam prestasi, mulai dari tingkat nasional, Asia, hingga dunia. Kecintaannya kepada dunia seni tulis indah tak membuatnya lupa akan pentingnya regenerasi ilmu yang telah ia miliki. Di puncak produktivitasnya sebagai seorang kaligrafer, saat berusia 35 tahun, Asiri memilih pensiun dari kompetisi kaligrafi dunia. Ia mengabdikan hidupnya ke tengah masyarakat dengan mendirikan pesantren modern bernama Pesantren Seni Kaligrafi Al-Quran atau PSKQ Kudus. PSKQ Kudus adalah pesantren yang tak hanya mengkaji ilmu agama, tapi juga berbasis seni kaligrafi pertama di Indonesia. Kajiannya berupa seni kaligrafi tradisional hingga kaligrafi kontemporer, melalui medium konvensional hingga digital. Ratusan santri datang dari seluruh pelosok Nusantara hingga Asia Tenggara. Tak hanya itu, dia juga memiliki ribuan santri virtual yang siap belajar kaligrafi melalui aplikasi obrolan daring di ponsel pintar. Yang menarik, pada setiap periode tertentu para santri ini diwajibkan membuat karya yang akan dipamerkan dan diperjualbelikan. Tapi santri juga wajib menurut saya dikembangkan atau diberikan bekal-bekal keahlian dan keterampilan. Keterampilan entrepreneur, keahlian bisnis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena santri yang berdaya itu adalah santri yang tidak hanya memiliki wawasan keilmuan keagamaan, tapi juga dia memiliki pengetahuan, kemampuan, sekaligus juga penguasaan kepada teknologi, entrepreneur, dan kemampuan bagaimana dia bisa menguasai ekonomi. Hampir seluruh santri datang dengan tanpa memiliki kemampuan dan bakat seni kaligrafi. Namun mereka punya tekad dan semangat yang kuat untuk belajar bersama Ustadz Asiri. Muhammad Mualimin adalah salah satunya. 8 tahun lamanya dia belajar kaligrafi di PSKQ. Kini dia menjadi salah satu santri berprestasi yang dimiliki PSKQ. Mualimin kerap kali menjuarai kompetisi kaligrafi tingkat lokal, nasional, hingga Asia Tenggara. Teranyar dia memenangkan kejuaraan kaligrafi tingkat Asia Tenggara. Namun hal ini tak lekas membuatnya berpuas diri. Yang paling utama itu di Turki biasanya itu. Yang kalau udah juara di Turki itu kayaknya udah wah gitu. Pengen juara di Turki. Tak hanya mengajarkan santri-santrinya menekuni seni kaligrafi, Ustadz Asiri juga menggerakkan roda ekonomi penduduk di desa Undaan Lor, Kudus ini. Lebih dari 50 orang warga desa dipekerjakan sebagai tenaga konstruksi dan dekorasi kaligrafi yang ada di pesantren ini. Basic mereka itu kan proyek pertanian dan tenaga kasar. Dengan kita sentuh teknologi digital, termasuk kaligrafi yang tadinya manual, kita kolaborasi dengan digital, mereka kita berdayakan. Jadi skillnya menjadi lebih naik, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kalau misalnya mereka tadinya main cuma proyek, gaji harian, tetapi ketika masuk ke art atau ke seni kaligrafi, mereka jadinya borongan. Otomatis harganya lain kan, menjadi lebih tinggi. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Asiri berharap dirinya dapat memberi manfaat yang lebih bagi banyak orang lain. Lima bulan terakhir, pesantren seni kaligrafi Al-Quran tengah mengembangkan batik kaligrafi. Batik kaligrafi adalah seni kaligrafi yang dituangkan dalam medium kain. Sebagai pendiri pesantren ini, Ustadz Asiri
mempunyai misi mensosialisasikan kaligrafi melalui kearifan lokal. Saya membuat visi misi mengkaligrafikan Indonesia dan mengindonesiakan kaligrafi itu kan lebih cenderung pada Al-Qur'annya. Jadi saya sebenarnya membumikan Al-Qur'an atau mengindonesiakan Al-Qur'an atau mengqurankan Indonesia. Kaligrafi yang saya maksud adalah kaligrafi Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya ada aksara-aksara selain huruf Arab yang bagian dari huruf kaligrafi Al-Qur'an, ya otomatis ke bawah sebagai tradisi budaya lokal yang tetap juga harus saya lestarikan. Kan gitu. Dengan piranti dan metode konvensional, batik kaligrafi diciptakan oleh Asiri dibantu dengan istri dan beberapa santrinya. Bahan itu meliputi kain katun, malam atau cairan lilin, dan beberapa pewarna kain. Jadi kaligrafi yang dibentuk seperti batik, tapi hurufnya menggunakan huruf Arab, bisa huruf Latin, bisa huruf Jawa, bisa huruf Cina, bisa huruf Jepang, dan macam-macam. Semua huruf bisa dimainkan. Jadi konsepnya adalah aksara atau tulisan. Menulis kaligrafi di atas kertas saja perlu keterampilan khusus. Apalagi mencanting kaligrafi di atas kain, tentu lebih sulit lagi. Karena itulah, Ustadz Asiri meyakini bila batik kaligrafi yang diusungnya akan memikat banyak orang.